Angin sore berembus lembut di antara tirai putih yang menggantung tenang di jendela kamar Rina. Sinar matahari yang mulai tenggelam memantulkan cahaya keemasan di dinding, memberikan kesan hangat dan menenangkan. Di sudut ruangan itu, Rina duduk di depan cermin, menyisir rambut panjangnya perlahan. Ia tersenyum kecil, menatap bayangan dirinya sendiri yang kini bergelar seorang istri. Menikah dengan Dani adalah salah satu keputusan paling besar dalam hidupnya. Pria itu datang seperti hujan di tengah kemarau, memberi kesejukan dan harapan. Pertemuan mereka tak bisa disebut luar biasa, hanya pertemuan biasa yang berakhir tidak biasa. Mereka berkenalan lewat sebuah pelatihan kerja, ketika Rina masih menjadi staf junior di sebuah kantor pemasaran dan Dani datang sebagai pembicara muda berbakat di bidang komunikasi bisnis. Rina langsung tertarik pada caranya berbicara, tenang, jelas, dan berwibawa. Sementara Dani, dari awal sudah memperlihatkan minat lebih kepada Rina. Ia sering menyelipkan candaan kecil dalam pembicaraan mereka, atau sekadar menatap lebih lama dari yang seharusnya. Tak butuh waktu lama hingga mereka saling tukar pesan setiap malam, bertemu di akhir pekan, dan mulai berbicara tentang masa depan. Semua terasa begitu cepat, namun alami. 6 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Dani melamar Rina di sebuah restoran kecil yang remang-remang namun romantis, disaksikan oleh lilin, bunga mawar, dan wajah Rina yang berlinang air mata haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya akan semudah itu datang. Dani adalah sosok pria yang, pada awalnya, membuat semua orang yakin bahwa Rina telah membuat pilihan terbaik. Ia sopan kepada orang tua, ringan tangan membantu pekerjaan rumah, dan selalu berusaha membuat Rina tertawa bahkan ketika hari-hari terasa berat. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus memeluk, dan kapan harus membuat lelucon. Dalam doa-doanya, Rina merasa bahwa Tuhan benar-benar telah mendengar permohonannya selama ini. Yang paling membuat Rina yakin adalah sikap Dani terhadap ibunya, Bu Lastri. Sejak awal Dani tahu bahwa Bu Lastri akan tinggal bersama mereka. Ia tidak mempermasalahkan hal itu. Katanya, "Ibu adalah bagian dari hidupmu. Kalau aku mencintaimu, maka aku juga mencintai ibumu." Kalimat itu begitu menenangkan bagi Rina, yang selama ini memikul tanggung jawab sebagai anak tunggal terhadap ibunya yang sudah sepuh dan sering sakit-sakitan. Bu Lastri sendiri adalah perempuan sederhana. Wajahnya penuh keriput namun teduh, suaranya pelan dan jarang bicara kecuali ditanya. Ia tak pernah menuntut, tak pernah mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Sejak suaminya meninggal, ia hanya bergantung pada Rina. Dan ketika Rina menikah, ia bahkan sempat menyarankan untuk tinggal sendiri agar tidak merepotkan. "Mak tinggal di rumah saja, Rin. Biar kamu lebih bebas dengan Dani," ucapnya kala itu. Namun Rina tak bisa tega. "Mak, selama ini aku hidup buat Mak. Masa sekarang aku harus ninggalin Mak? Enggak. Kita tinggal bareng, ya? Dani juga nggak masalah kok." Maka tinggallah mereka bertiga di rumah mungil yang dibeli Dani sebelum menikah. Rumah itu tak besar, tapi cukup untuk mereka. Ada 3 kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang hangat. Setiap pagi, Dani akan berangkat kerja setelah sarapan yang disiapkan Rina dan ibunya. Ia tak pernah lupa mencium kening istrinya dan menyapa mertuanya dengan hormat sebelum melangkah keluar. Hari-hari mereka diisi dengan tawa, candaan, dan harapan-harapan kecil yang tumbuh dari kebersamaan. Rina merasa seperti sedang hidup dalam dongengnya sendiri. Ia belajar memasak, merapikan rumah, dan menjadi istri yang baik, sementara Dani bekerja keras membangun karirnya sebagai konsultan komunikasi. Bahkan ketika Dani mulai sering pulang malam, ia selalu mengabari, selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Rina dan ibunya. Perhatian itu, meskipun sederhana, sangat berarti bagi Rina. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon, Dani merangkul pundak Rina dan berkata, "Aku pengen punya keluarga kecil yang bahagia, Rin. Sama kamu, sama ibu."
Aku nggak butuh apa-apa lagi. Kalimat itu begitu membekas. Rina menyimpan kata-kata itu di hatinya, seperti anak kecil menyimpan surat cinta pertama. Ia percaya bahwa takdirnya benar-benar telah menemukan pelabuhan. Namun, seperti langit yang tak selamanya cerah, perubahan mulai muncul perlahan, terlalu perlahan hingga tak terlihat. Dani mulai mudah lelah, mudah kesal. Ia mulai jarang senyum ketika pulang kerja, dan tak lagi memuji masakan Rina seperti dulu. Tapi Rina tak berpikir buruk. Ia mengira Dani hanya sedang lelah. Semua orang bisa merasa begitu. Rina pun tak pernah mengeluh. Ia tetap melayani suaminya, merawat ibunya, dan sesekali mencuri waktu untuk memanjakan diri di salon kecil langganannya. Ia merasa, selama ia masih bisa membuat keluarganya nyaman, itu sudah cukup. Yang belum disadarinya adalah bahwa cinta bisa berubah. Dan seringkali, perubahan itu datang bukan karena peristiwa besar, tapi karena akumulasi dari hal-hal kecil yang terabaikan. Namun di bab pertama hidup pernikahannya ini, Rina masih buta. Masih percaya penuh pada cinta. Dan itulah mengapa semua terasa indah. Karena saat seseorang percaya, ia akan memaklumi segalanya. Ia akan menambal setiap lubang dengan harapan, dan menutupi setiap luka dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rina bahkan sering menulis di jurnalnya sebelum tidur. Sebuah kebiasaan yang ia bawa sejak SMA. Hari ini Dani bilang masakanku enak. Aku tahu dia capek, tapi dia tetap sempat senyum. Aku bahagia. Mak juga sehat hari ini. Tuhan, tolong jagain mereka terus ya. Kalimat-kalimat seperti itu memenuhi halaman demi halaman bukunya. Bahkan jika suatu hari Dani pulang dengan wajah kusut dan kata-kata yang pendek, Rina tetap mencari sisi baiknya untuk ditulis. Ia percaya bahwa menulis kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Namun cinta yang dibutakan oleh harapan terkadang tak mampu melihat bahwa badai mulai menepi. Tapi saat ini, di masa-masa itu, Rina masih memeluk dunia kecilnya dengan erat. Dunia di mana suaminya adalah pria yang ia doakan setiap malam, dan ibunya adalah alasan ia bertahan di tengah segala hal. Dalam diamnya, Bu Lastri sering memperhatikan menantunya itu. Ia tidak buta. Ia tahu Dani kadang menunjukkan raut muka tak senang ketika ia batuk terlalu keras, atau saat ia minta tolong menyalakan kipas. Tapi ia memilih diam. Tak ingin menjadi pengganggu di rumah anaknya sendiri. Mak cuma numpang hidup di sini, Rin, katanya suatu pagi saat mereka sedang menyapu halaman bersama. Kalau nanti Mak merasa makin ngerepotin, bilang aja ya. Biar Mak pulang kampung. Rina langsung menahan sapunya. Jangan pernah ngomong gitu lagi. Mak, rumah ini rumah Mak juga. Dani juga nggak pernah keberatan, kan? Bu Lastri hanya tersenyum samar. Ia tidak menjawab. Dan memang, pada saat itu, Dani belum terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Tapi di hatinya yang tua, Bu Lastri sudah mulai merasa bahwa sesuatu dalam rumah ini mulai berubah. Tapi ia percaya pada anaknya, dan ia yakin Rina akan tahu apa yang harus dilakukan saat waktunya tiba. Sementara itu, Rina masih tenggelam dalam keyakinan bahwa rumah tangganya akan langgeng. Bahwa selama cinta masih ada, segalanya bisa diperbaiki. Ia menatap wajah Dani yang tertidur di sampingnya malam itu, dan tanpa sadar membisikkan doa. Semoga kamu nggak pernah berubah. Dan malam itu pun berlalu dalam tenang, tanpa ia tahu bahwa tak semua doa dikabulkan dengan cara yang sama. Beberapa doa justru dikabulkan lewat perpisahan yang menyakitkan. Waktu seakan melesat tanpa terasa. Sudah 1 tahun berlalu sejak Rina dan Dani mengikat janji suci dalam pernikahan yang penuh harapan. Banyak hal telah mereka lalui bersama. Dari tawa, perjuangan, tangis kecil di tengah malam, hingga doa-doa yang tak pernah putus. Rina merasa telah menjalani 1 tahun yang utuh, lengkap dengan segala manis pahit kehidupan rumah tangga. Namun,
sesuatu mulai terasa berbeda. Perubahan itu tak datang tiba-tiba seperti petir menyambar. Ia datang perlahan, halus, seperti angin yang pelan-pelan menutup pintu. Dani, yang dulu penuh senyum dan kelembutan, kini mulai menyimpan diam lebih panjang. Ucapannya lebih pendek, dan gesturnya terasa asing. Rina yang awalnya mengira suaminya hanya lelah, mulai menyadari bahwa bukan kelelahan yang menjadi sebab. Tapi ada ketidaknyamanan yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa nyata di hati. Perubahan itu, ia sadari, berawal dari sikap Dani terhadap Bu Lastri. Mulanya hanya hal-hal kecil. Dani mulai sering menghela napas saat Bu Lastri memanggilnya, atau pura-pura tidak mendengar. Dulu, Dani dengan sigap membantu mengangkatkan kursi roda, menyuapi obat, bahkan menemani Bu Lastri ngobrol sore di teras. Tapi kini, semua itu terasa dipaksakan. Pernah suatu malam, saat Bu Lastri batuk-batuk dari kamarnya, Dani yang baru pulang kerja menutup pintu kamar dengan lebih keras dari biasanya. "Mak, kamu itu kenapa sih nggak tidur-tidur juga?" "Aku capek banget, Rin," keluhnya sambil melempar dasi ke atas meja. Rina hanya bisa diam sejenak, bingung harus menjawab seperti apa. Namanya juga orang tua. "Mas, mungkin Mak lagi nggak enak badan," katanya pelan, berusaha tenang. Dani menghela napas panjang, duduk di pinggir ranjang, wajahnya letih. "Aku bukannya nggak kasihan, Rin, tapi rumah ini jadi kayak, bukan rumahku sendiri. Aku butuh ruang, butuh tenang. Tiap hari kerja, pulang malah harus dengar batuk-batuk terus." Kata-kata itu menohok dada Rina. Ia tahu Dani lelah. Tapi batuk ibunya bukan sesuatu yang bisa dihindari. Usia dan penyakit tak bisa diatur seperti agenda kerja. Rina ingin marah, tapi lebih ingin menjaga suasana tetap damai. Malam itu, ia hanya menunduk, menahan air mata. Dan saat Dani berbaring memunggunginya, Rina hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencari penguatan dari dalam. Hari demi hari, keluhan Dani semakin sering muncul. Kadang tersirat, kadang terang-terangan. Seperti pagi itu, saat Bu Lastri meminta Dani membelikan minyak kayu putih di warung sebelum berangkat kerja. "Mak, bisa minta sama Rina kan? Aku tuh udah buru-buru banget," katanya sambil menyambar kunci motor. Bu Lastri terdiam. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah pelan, sedikit tertatih. Rina yang menyaksikan kejadian itu dari dapur segera menghampiri suaminya. "Mas, cuma sebentar aja kok. Warung juga deket." Mak badannya meriang dari semalam. Dani memijat pelipisnya. "Rin, aku nggak bisa terus-terusan digangguin hal-hal kecil kayak gini. Udah setahun kita nikah, aku ngerasa makin sesak. Bukan karena kamu, tapi, ya kamu taulah." Rina menatap suaminya, hatinya mulai bergetar. "Kamu nyesel nikah sama aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan getir. Dani terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Enggak. Aku cuma nggak siap tinggal serumah sama ibu kamu selamanya." Jawaban itu, meski tidak frontal, cukup membuat Rina merasa ada jurang besar yang mulai terbentuk. Hari-hari selanjutnya Rina semakin hati-hati. Ia mulai membagi waktunya dengan lebih adil, mengurus ibunya tanpa terlalu mengganggu Dani, menyambut suami dengan lebih hangat, bahkan sering memasak makanan favorit Dani meskipun lelah. Tapi tetap saja, senyum Dani tidak sehangat dulu. Ia tetap pulang kerja dengan wajah letih, kadang langsung masuk kamar tanpa menyapa Bu Lastri seperti dulu. Pernah, saat Rina sedang memijat kaki ibunya di ruang tengah, Dani melintas dan mengangkat alis. "Mak, nggak bisa ke kamar aja, Rin? Aku pengen nonton di ruang tamu. Tapi, ya gini deh." Rina menoleh cepat. "Mak tadi bilang punggungnya pegal. Aku lagi bantuin mijetin. Sebentar lagi kok." Dani tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu berjalan masuk ke kamar sambil membanting pintu pelan.
tidak keras, tapi cukup untuk menunjukkan ketidaknyamanannya. Setelah Dani pergi, Bu Lastri memegang tangan anaknya. Rin, kalau Mak yang bikin rumah tangga kamu keruh, bilang aja. Mak nggak apa-apa kok kalau harus pindah. Mak masih bisa cari kosan kecil di kampung. Rina langsung memeluk ibunya, menahan isak. Jangan pernah ngomong gitu lagi. Mak, ini rumah kita. Kita bertiga. Aku yang akan berusaha supaya semua baik-baik aja. Meski berkata begitu, hati Rina remuk. Ia tahu ibunya merasakan perubahan itu, dan itu membuatnya merasa gagal sebagai anak sekaligus istri. Ia seperti berjalan di dua sisi tali yang saling menjauh. Di satu sisi adalah cintanya pada ibunya, dan di sisi lain adalah pernikahannya yang perlahan renggang. Rina mulai mencari cara untuk menjembatani keduanya. Ia membelikan vitamin untuk Dani, menyiapkan bekal makan siang, menyelipkan catatan kecil di tas kerjanya. Ia berharap, mungkin, Dani hanya butuh perhatian lebih. Mungkin tekanan kerja membuatnya mudah tersulut. Mungkin ini hanya fase yang akan berlalu. Namun perubahan Dani terasa semakin nyata. Kini ia jarang mengobrol di meja makan. Bahkan ketika Bu Lastri ingin ikut makan bersama, Dani tiba-tiba berkata, "Aku mau makan sambil nonton di kamar aja ya, Rin." Rina hanya mengangguk. Bu Lastri pun hanya tersenyum samar, menyendok nasi pelan-pelan ke piringnya. Suasana makan malam yang dulu hangat kini berubah menjadi ruang sunyi yang penuh ketegangan tak kasat mata. Malam-malam pun berubah. Dulu, Dani selalu mencium kening Rina sebelum tidur. Sekarang, ia lebih sering tidur lebih dulu, membelakangi. Dan ketika Rina ingin memulai percakapan, Dani hanya menjawab pendek-pendek atau pura-pura tertidur. "Mas," Rina mencoba malam itu. "Aku ngerasa kita makin jauh." Dani tidak menjawab. "Kalau kamu punya masalah, atau ada yang bikin kamu nggak nyaman, bilang. Aku istrimu." Dani menarik napas panjang. "Aku cuma pengen punya rumah yang tenang. Rumah yang gak bikin aku merasa seperti orang asing." Rina menahan napas. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi ia tahu Dani tidak sedang berusaha menyakiti. Dani hanya jujur. Dan kejujuran itu justru yang mengiris paling dalam. Setelah Dani tertidur, Rina keluar kamar. Ia duduk di ruang tengah, memandangi dinding kosong. Di sana tergantung foto pernikahan mereka. Senyum Dani begitu lebar saat menggenggam tangan Rina. Ia memandang foto itu lama, sebelum akhirnya menatap ke arah kamar ibunya yang tertutup. Ia berjalan pelan ke sana, membuka pintu perlahan. Bu Lastri sudah tertidur. Nafasnya terdengar berat, dada naik turun perlahan. Rina mendekat, membenarkan selimut yang terlepas dari kaki ibunya. Ia lalu duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan keriput itu erat. "Maaf ya, Mak," bisiknya lirih. Rina belum bisa bahagiain Mak sepenuhnya. Tapi Rina janji, gak akan ninggalin Mak. Air matanya jatuh satu persatu. Sunyi malam menjadi saksi dari seorang anak yang terjepit antara dua cinta besar dalam hidupnya. Dan entah bagaimana, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa. Hangatnya menembus sela-sela tirai jendela, memantulkan kilau lembut di lantai keramik ruang tamu. Suasana di rumah itu tampak tenang dari luar, namun di dalamnya, badai perlahan menggulung, menunggu waktu untuk meledak. Rina sedang duduk di dapur, menyiapkan teh hangat untuk ibunya. Ia menambahkan irisan jahe ke dalam air yang mengepul, berharap bisa sedikit meredakan batuk Bu Lastri yang masih saja datang silih berganti. Di tengah kesibukannya, Dani muncul dari kamar, mengenakan kemeja kerja biru muda yang belum sempat ia rapikan sepenuhnya. Langkahnya terdengar berat dan tergesa. Tatapannya kosong, seolah ada beban besar yang ingin segera ia lemparkan dari punggungnya. Tanpa menyapa Rina, ia langsung mengambil dompet dan ponsel di atas meja. "Mas, sarapan dulu.
Aku udah masak nasi goreng. Kamu suka? Ujar Rina dengan suara lembut. Namun, Dani hanya menoleh sebentar, kemudian menanggapi dingin. Nggak usah. Aku males makan di rumah ini. Rina terdiam. Tangan yang memegang cangkir teh tiba-tiba terasa gemetar. Ada apa, Mas? Dani menghela napas keras. Ia meletakkan dompetnya kembali, lalu menatap Rina tajam. Tatapan yang dulu tak pernah hadir di wajah itu. Aku udah capek, Rin. Aku nggak tahan lagi tinggal serumah sama ibumu, katanya. Nada suaranya tajam seperti sembilu. Rina menatap suaminya. Syok. Mas. Dari awal aku cuma tahan-tahanin, Rin. Tapi sekarang, jujur aja, aku ngerasa kayak tinggal bareng beban. Kayak hidup bareng benalu yang ngisep semua energi di rumah ini, serunya. Cangkir di tangan Rina nyaris terjatuh. Dadanya terasa seperti dihantam keras oleh palu. Kata-kata itu terlalu kejam, terlalu menyakitkan. Mas, itu ibu aku, ucap Rina dengan suara parau. Dia yang melahirkan dan membesarkan aku. Kalau aku ada hari ini, itu karena dia. Dani tertawa sinis. Iya, dan sekarang dia ngerusak hidup kita. Apa kamu nggak lihat, Rin? Rumah ini nggak lagi jadi rumah sejak dia tinggal di sini. Aku pulang kerja, bukan disambut istri yang perhatian, tapi malah harus dengar suara orang tua sakit yang ngeluh terus. Aku pengen tenang, Rin. Bukannya jadi babysitter ibumu setiap hari. Rina menahan napasnya. Kepalanya menunduk, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, ingin membela, tapi lidahnya keluh. Hatinya terlanjur sobek. Kalau kamu terus bela dia, jangan salahin aku kalau nanti aku milih pergi. Tambah Dani sebelum akhirnya meraih jaketnya dan meninggalkan rumah tanpa salam. Pintu dibanting, menggema di seluruh ruangan. Suara itu membuat Bu Lastri yang berada di kamar terbangun. Ia keluar pelan-pelan, bertanya dengan suara serak. Rina? Itu Dani barusan ya? Kenapa dia marah? Rina buru-buru menyeka air matanya dan tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Mak. Mungkin Mas Dani lagi banyak pikiran di kantor. Tapi Bu Lastri tahu. Sebagai seorang ibu, ia bisa merasakan suasana yang berubah. Tatapan mata anaknya tak bisa menipu. Mak minta maaf, Nak. Karena Mak, rumah tangga kamu jadi begini, ucap Bu Lastri lirih. Rina langsung memeluk ibunya. Jangan pernah minta maaf, Mak. Ini bukan salah Mak. Ini salah aku, yang belum bisa buat semuanya jadi nyaman. Hari-hari setelah kejadian itu, Dani berubah drastis. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dingin, dan ketika berbicara pun hanya berisi sindiran. Tidak ada lagi tawa kecil di meja makan, tidak ada lagi pelukan sebelum berangkat kerja, dan tidak ada lagi panggilan sayang yang biasa menghangatkan hati Rina. Rina kini hidup seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, tapi harus terus dijalani. Ia tetap mengurus Dani seperti biasa, menyiapkan pakaian kerjanya, menyiapkan makanan, menyapu rumah, dan tetap merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun, semua itu kini tak lagi berarti di mata suaminya. Suatu malam, saat Rina sedang mencuci piring, Dani duduk di ruang tamu, memutar volume TV lebih keras dari biasanya. Tayangan komedi di layar televisi seolah menjadi pelarian Dani dari kenyataan yang tak ingin ia hadapi. Rina berusaha tak terganggu, walau kepalanya pusing dan tubuhnya mulai merasa lelah. Tiba-tiba, Dani berkata keras dari ruang tengah. Kamu tuh kalau kerja di rumah cuma buat ibumu doang ya? Aku kayak nggak dilihat sama sekali. Rina menghentikan aktivitasnya. Ia berjalan pelan menghampiri Dani. Mas, aku juga ngurus kamu. Aku masakin, nyuci baju, nyetrika, semuanya aku lakuin. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Dani memutar bola matanya. Iya,
Kamu kerjain semua. Tapi hati kamu udah bukan buat aku lagi. Kamu lebih mikirin perempuan tua itu. Mas, jangan panggil Mak seperti itu. Bentak Rina. Akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Dani berdiri, menunjuk wajah Rina. Kamu makin kurang ajar ya sekarang? Berani ngelawan suami. Rina menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia ingin melawan, ingin membela ibunya, ingin menjerit bahwa suaminya sudah melampaui batas. Tapi ia tahu, pertengkaran tidak akan menyelesaikan apapun malam ini. Ia hanya berkata pelan, aku cuma nggak mau kamu terus-terusan nyakitin Mak dengan kata-katamu. Dia nggak pernah minta tinggal di sini. Aku yang minta dia tetap bersama kita. Dani mendengus, lalu kembali duduk. Ya sudah, besok suruh dia pergi. Aku nggak mau tinggal bareng dia lagi. Titik. Rina mematung. Hatinya hancur berkeping. Itu bukan sekadar perintah. Itu seperti vonis yang dijatuhkan tanpa belas kasihan. Ia berjalan masuk ke kamar, menutup pintu pelan, lalu menangis dalam diam. Suaranya tertahan di bantal, tubuhnya menggigil. Di malam-malam yang lain, Dani bahkan mulai berbicara kasar. Kamu istri tapi nggak tahu diri, ucapnya suatu malam. Kamu lebih mikirin orang tua kamu daripada suami kamu. Kamu pikir rumah tangga bisa langgeng kalau istri terus nempel sama ibunya. Rina hanya diam, menatap lantai, air matanya mengalir. Kalau aku pengen bahagia, kayaknya aku harus hidup tanpa kalian berdua. Dani menambahkan, suaranya sinis. Kata-kata itu menusuk seperti pisau yang diseret pelan-pelan di atas luka lama. Rina sudah terlalu sering menangis, terlalu sering memendam luka yang sama. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini, rasa sakitnya menghantam sampai ke dasar hati. Beberapa kali Bu Lastri mendengar pertengkaran mereka dari balik dinding kamarnya. Ia menangis diam-diam, merasa bersalah karena telah menjadi sumber retaknya rumah tangga anak semata wayangnya. Namun ia tak bisa pergi begitu saja. Kakinya sudah tak kuat, tubuhnya tak lagi bisa berdiri lama. Ia hanya bisa berdoa, berharap Allah memberi jalan keluar terbaik. Rina mulai kehilangan harapan. Setiap pagi ia bangun dengan hati yang berat. Ia merasa seperti hidup dalam rumah yang bukan lagi rumah, bersama suami yang bukan lagi pasangan. Semua berubah begitu cepat, dan ia tak tahu harus memulai dari mana untuk memperbaikinya. Satu sore, Rina duduk di beranda rumah. Ia memandangi jalanan sepi di depan rumahnya. Angin sore mengusap pipinya yang basah. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini takdir yang harus ia jalani? Ia ingin mempertahankan pernikahannya. Ia ingin menjaga ibunya. Tapi bisakah ia melakukan keduanya tanpa mengorbankan salah satu? Dalam diam, Rina hanya bisa berdoa. Mungkin, hanya doa yang tersisa saat cinta mulai kehilangan bentuknya, dan kata-kata hanya menjadi luka yang tak pernah sembuh. Hari-hari berlalu seperti bayangan yang menyeret kaki. Tak ada lagi senyum yang tulus dari Rina. Tak ada lagi sapaan hangat di pagi hari. Ia hidup dalam rumah yang makin lama makin terasa asing, seolah bukan tempat di mana dulu ia pernah membangun impian bersama Dani. Rina bukan lagi istri yang penuh semangat. Ia berubah menjadi sosok yang diam, tapi menyimpan bara di dalam hati. Rasa sakit dan kecewa kini tak hanya menghantam, tapi juga mengendap dalam dada, mengubah kelembutan hatinya menjadi lapisan luka yang perlahan mengeras. Sore itu, saat Dani pulang kerja, ia melempar tasnya sembarangan ke atas sofa. Rina yang tengah menyapu lantai hanya menoleh sekilas. Biasanya, ia akan buru-buru menyambut suaminya, menawarkan teh hangat, bertanya bagaimana harinya. Tapi kini, tak ada lagi basa-basi itu. Dani melirik istrinya dengan tajam. Kenapa rumah ini masih berantakan? Kamu ngapain aja seharian? Ngerawat orang tua kamu terus, sindirnya tajam. Rina diam, menahan napas.
Matanya kembali terfokus ke lantai yang tengah ia sapu, meski hatinya sudah bergemuruh hebat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dani mendengus, lalu berjalan ke dapur. Piring-piring sudah tertata rapi. Makanan hangat pun sudah tersedia. Tapi seperti biasa, ia tetap mencari-cari celah untuk menyalahkan. Ini lauk apaan, Rin? Kamu kira aku kambing? Tiap hari disuguhi sayur doang. Katanya seraya menjatuhkan sendok dengan keras ke atas meja. Rina menarik napas dalam-dalam. Dalam diam, ia merogoh saku apron yang ia kenakan. Ia mengambil ponsel kecil, ponsel khusus yang tak pernah lepas dari dirinya beberapa minggu belakangan. Dengan tenang, ia mengetik satu catatan pendek. Hari ini, 14 Mei. Dani meremehkan masakan, mengumpat, dan menghina pekerjaanku sebagai istri. Nada bicara tinggi dan menyakitkan. Ya, sejak beberapa waktu terakhir, Rina mulai mencatat semua perlakuan Dani. Satu persatu, tanpa dilewatkan. Entah kenapa, ada dorongan dari dalam dirinya untuk tidak lagi membiarkan semua kata-kata itu menguap begitu saja. Ia butuh bukti. Ia butuh pegangan. Dan mungkin, ia butuh kekuatan dari setiap baris kalimat yang ia tulis, untuk mengingatkan dirinya bahwa ia tak layak diperlakukan seperti ini. Di malam hari, suara TV kembali menggema keras dari ruang tengah. Bu Lastri keluar dari kamar, hendak ke kamar mandi. Langkahnya pelan, tertatih. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia melewati Dani yang duduk di sofa, namun Dani tak bergeming. Justru, ia memutar bola matanya malas. Huft, jalan aja susah, masih juga di rumah ini, gumam Dani, tak menyadari bahwa ucapannya cukup keras untuk terdengar jelas. Bu Lastri menghentikan langkahnya. Ia menunduk, menggigit bibir. Ia tak berkata apa-apa, hanya melanjutkan perjalanannya dengan hati yang tergores dalam. Dari dapur, Rina mendengar semuanya. Ia tahu ibunya mendengar juga. Dan itu membuatnya jauh lebih sakit. Setelah Bu Lastri kembali ke kamar, Rina masuk menyusul. Ia mendapati ibunya duduk di atas kasur, memandangi langit-langit dengan mata basah. "Mak enggak apa-apa?" tanya Rina, meski ia tahu jawabannya. Bu Lastri tersenyum kaku. "Mak baik-baik aja, Nak." "Mak dengar tadi, ya?" Suara Rina serak. "Mak cuma orang tua. Nggak penting. Lagi pula, Dani mungkin cuma lelah." "Tidak, Mak. Itu bukan lelah. Itu benci," potong Rina, dan air matanya jatuh begitu saja. "Mas Dani bukan cuma bicara kasar ke aku sekarang, tapi juga ke Mak. Dan itu gak bisa aku biarkan." Bu Lastri memegang tangan anaknya. "Sabar ya, Nak. Sabar itu indah." Rina menggeleng pelan. "Mak, sabar itu ada batasnya. Aku sudah mencoba, berkali-kali. Tapi yang ada, dia makin menjadi. Dia makin merasa punya hak buat menghina, merendahkan, dan menindas." "Rina," panggil Bu Lastri lirih, tapi Rina sudah bangkit berdiri. Ia keluar kamar, dan malam itu ia tak lagi menahan kata-katanya. Dani masih duduk di depan televisi saat Rina berdiri di hadapannya. Wajahnya datar, tapi matanya menyala penuh amarah. "Aku udah cukup, Mas," ucapnya pelan tapi tegas. Dani mengangkat alis. "Cukup apa?" "Cukup sabar. Cukup diam. Cukup memaklumi semua perlakuanmu. Aku capek jadi istri yang kamu anggap bodoh, gak bisa apa-apa, dan cuma jadi beban di matamu. Sekarang kamu ceramah." Dani berdiri, menatap Rina dengan penuh kemarahan. "Kalau kamu gak suka, kamu tinggal pergi. Bawa ibumu. Anggap aja aku udah gak peduli." Rina menahan napasnya. Matanya menatap Dani tanpa gentar.
Justru aku lagi mikir soal itu. Mikir untuk pergi. Tapi bukan karena aku kalah. Tapi karena aku tahu, aku layak mendapatkan kebahagiaan yang gak kamu bisa kasih. Dani tertawa sinis. Kebahagiaan dari mana? Dari ibumu? Atau dari mimpi kamu yang gak pernah jadi kenyataan itu? Kalimat itu menghujam dada Rina. Ia pernah punya mimpi membuka usaha kecil di rumah, menjahit atau membuat kue. Tapi Dani selalu menertawakannya, mengatakan kalau itu cuma buang-buang waktu. Bahwa tugas seorang istri cukup di rumah, tanpa mimpi macam-macam. Dan sekarang, Dani menggunakannya sebagai senjata untuk mempermalukannya. Rina mengambil napas dalam, menatap suaminya untuk terakhir kali malam itu. Aku mungkin gak sehebat wanita lain, Mas. Tapi aku gak pantas diperlakukan seolah-olah aku ini sampah. Aku istrimu. Aku juga manusia. Dan kamu sudah gagal menghargai itu. Ia lalu berjalan masuk ke kamar, mengunci pintu. Di dalam, ia rebah di samping ibunya, menggenggam tangan yang dulu selalu membelainya saat kecil. Air matanya jatuh lagi malam itu. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan suami. Melainkan karena ia mulai menerima kenyataan bahwa kadang cinta tak cukup untuk bertahan. Pagi itu, matahari bersinar cerah di luar jendela. Namun hati Rina diliputi mendung yang tak kunjung sirna. Sudah 3 malam ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara Dani yang membentaknya, mencacinya, menghina ibunya, semua bergema kembali dalam kepalanya seperti gema tak berujung. Tangannya menggenggam erat sebuah map coklat berisi dokumen yang sudah ia persiapkan sejak seminggu lalu. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di pelipis. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap kuat pagi ini, ibunya. Perempuan renta yang hanya ingin menghabiskan sisa usia dengan damai, namun harus menjadi saksi dari retaknya rumah tangga anaknya sendiri. Mak, aku berangkat dulu ya. Doain Rina, ya? Ucap Rina lirih di depan pintu kamar. Bu Lastri menatap wajah anaknya lama. Ia tahu kemana Rina akan pergi. Ia tahu map coklat itu bukan berisi lamaran kerja atau proposal bisnis. Ia tahu, Rina akhirnya sampai pada titik itu. Dengan suara serak dan mata berkaca, Bu Lastri menggenggam tangan anaknya. Apapun keputusanmu, nak, Mak ridho. Selama kamu yakin itu yang terbaik buat kamu, dan buat Mak. Rina mengangguk. Ia mencium tangan ibunya, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah mantap. Di kantor pengadilan agama, udara terasa lebih berat dari biasanya. Rina duduk di kursi tunggu dengan tangan menggenggam map di pangkuannya. Wajahnya kosong, tapi hatinya penuh gejolak. Ia tak pernah membayangkan, wanita yang dulu tersenyum haru saat mengenakan gaun pengantin dan mengucap ijab kabul, kini akan berada di sini, menandatangani berkas untuk melepaskan semuanya. Ketika gilirannya tiba, ia maju. Suara detak jam di ruangan itu terdengar jelas di telinganya, seolah menjadi saksi atas keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saudari Rina, Anda yakin ingin melanjutkan proses ini? Tanya petugas dengan nada resmi. Rina mengangguk pelan. Saya yakin. Apakah ada tekanan dari pihak manapun? Tidak ada. Ini murni keputusan saya. Begitu jawabannya tercatat dan map itu berpindah tangan, sebuah napas panjang keluar dari dada Rina. Ia merasa hampa, seperti baru saja melepaskan separuh dari dirinya, tapi juga ringan. Karena akhirnya ia berani melepaskan beban yang selama ini menggantung di pundaknya. Saat Dani menerima surat panggilan dari pengadilan, wajahnya memucat. Ia membaca berulang-ulang, seolah tak percaya dengan isi surat itu. Gugatan cerai, desisnya dengan suara penuh kemarahan. Ia segera menyalakan ponselnya dan menghubungi Rina. Suara di ujung sana terdengar tenang. Sangat kontras dengan emosi yang sedang meledak dalam diri Dani. Kamu bercanda, Rin? Ini apa maksudnya?
bentak Dani. Aku serius, Mas. Aku udah cukup, jawab Rina pelan tapi mantap. Cukup? Kamu pikir kamu siapa bisa seenaknya minta cerai dari aku? Aku istrimu, Mas. Tapi kamu lupa cara menghargai itu. Kamu lupa kalau pernikahan bukan cuma tentang siapa yang memberi nafkah, tapi tentang bagaimana saling menghargai dan menjaga satu sama lain. Kamu udah lama nggak ngelakuin itu. Dani membanting ponselnya ke sofa, matanya merah menyala. Ia merasa terhina. Harga dirinya tercabik-cabik. Baginya, Rina adalah istri yang seharusnya menurut, yang tinggal di rumah, melayani, dan diam. Tapi kini, wanita itu melawan. Wanita itu memilih pergi. Kalau dia pikir bisa hidup tanpa aku, silakan aja. Jangan pernah kembali, geram Dani. Namun di dalam hatinya, Dani tahu, ia sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa ia gantikan dengan apapun. Rumah yang dulu hangat, wanita yang pernah begitu mempercayainya sepenuh hati, dan cinta yang perlahan ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Hari demi hari setelah pengajuan cerai itu berjalan dengan cepat. Rina mulai mengemas barang-barangnya dalam diam. Ia tak membawa banyak. Hanya beberapa pakaian, buku-buku, dan barang-barang penting. Sisanya ia tinggalkan, termasuk foto-foto pernikahan, hadiah-hadiah dari Dani, dan segala kenangan yang tak lagi ingin ia bawa pergi. Bu Lastri duduk di kursi roda kecil yang biasa ia gunakan saat berjalan keluar kamar. Ia memperhatikan anaknya membereskan barang dengan hati yang tercabik. Maaf ya, Mak. Rina gagal jaga rumah tangga, ucap Rina suatu malam. Bu Lastri menggeleng, air matanya tak tertahan lagi. Kamu nggak gagal, Nak. Kamu sudah berjuang. Tapi kadang, jalan terbaik memang bukan bertahan, tapi melepaskan. Rina menangis dalam pelukan ibunya malam itu. Tangis yang lama ia pendam, akhirnya pecah. Semua rasa sakit, kecewa, marah, takut, dan sedih, bercampur menjadi satu. Dan keesokan harinya, dengan membawa satu koper dan ibunya di kursi roda, Rina meninggalkan rumah itu. Tanpa menoleh ke belakang. Dani berdiri di balik tirai jendela, menyaksikan kepergian mereka. Ia tidak keluar, tidak memanggil, tidak menahan. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Tapi di balik wajah datarnya, dadanya terasa kosong. Rumah yang biasanya ramai oleh suara langkah Rina, tawa kecil saat ia bercerita tentang resep baru, atau desahan napas Bu Lastri di malam hari, kini berubah sunyi. Kesunyian itu perlahan menggigit kesadarannya bahwa yang pergi bukan hanya dua sosok, tapi juga semua rasa yang dulu pernah mengisi hari-harinya. Ia duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia bukan hanya marah, ia juga kalah. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sikapnya selama ini bukanlah wibawa seorang suami, melainkan bentuk dari kegagalan menjadi manusia yang tahu bersyukur. Di tempat tinggal baru mereka, rumah kontrakan kecil tak jauh dari klinik kesehatan, Rina dan Bu Lastri memulai hidup dari awal. Meski sempit dan sederhana, rumah itu penuh kehangatan. Tak ada teriakan, tak ada umpatan, tak ada ketegangan di udara. Hanya suara lembut ibu dan anak yang saling menyemangati. Rina mulai menerima pesanan kue dari tetangga. Ia juga membuka layanan jahit kecil-kecilan. Dari situ, ia perlahan bangkit. Bukan demi balas dendam, tapi demi menunjukkan bahwa ia masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa perlu dihina dan direndahkan. Mak nggak nyangka kamu sekuat ini, Rin, ujar Bu Lastri suatu sore. Rina tersenyum, mengelus tangan ibunya. Aku kuat karena Mak. Kalau bukan karena Mak, mungkin aku masih terjebak dalam rumah yang bikin aku lupa caranya bahagia. Perceraian mereka akhirnya disahkan 2 bulan kemudian. Rina tak menangis saat sidang terakhir. Ia justru merasa lega. Ada bagian dari dirinya yang seolah kembali pulih, setelah lama dihancurkan secara perlahan. Sementara itu,
Dani masih berusaha menyesuaikan diri dengan kesepian. Rumah itu kini hanya bangunan kosong penuh gema. Tak ada lagi yang membukakan pintu saat ia pulang. Tak ada yang menyiapkan makan malam. Tak ada yang menenangkan saat ia stres dengan pekerjaan. Sesekali, Dani membuka ponsel dan membaca ulang pesan-pesan lama dari Rina. Pesan-pesan sederhana berisi perhatian kecil yang dulu ia abaikan. Dan di sanalah, Dani akhirnya mengerti. Ia kehilangan bukan karena Rina menyerah, tapi karena ia sendiri yang mendorong wanita itu pergi. Hari-hari pertama pasca perceraian, Rina melewati masa transisi yang tidak mudah. Sekalipun hatinya telah mantap meninggalkan Dani, luka-luka yang mengendap di dalam diri masih terasa nyeri. Tapi di balik segala sakit, ada satu alasan yang membuatnya terus melangkah. Bu Lastri. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan mungil di ujung gang. Bangunannya tua, catnya mulai pudar, dan langit-langitnya berderit ketika angin berhembus. Namun rumah itu menyimpan ketenangan yang tak bisa ditukar dengan megahnya bangunan dahulu, karena tak ada teriakan di dalamnya. Tak ada kemarahan. Tak ada penindasan. Di pagi hari, Rina akan menyuapi ibunya sarapan bubur hangat sembari memutar radio kecil di meja dapur. Suara tawa mereka perlahan kembali. Seperti matahari yang perlahan menghangatkan tanah setelah badai besar berlalu. "Mak tahu nggak?" kata Rina suatu pagi sambil mengaduk adonan di mangkuk besar. "Besok ada tetangga yang pesan 5 loyang bolu kukus." "Alhamdulillah ya, Mak. Mulai ada rezeki." Bu Lastri tersenyum. Meski tubuhnya lemah, senyum itu tetap meneduhkan. "Mak bangga sama kamu, Nak. Kamu nggak nyerah. Kamu tetap semangat." Rina hanya bisa menahan air mata haru. Di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada doa dan dukungan dari seorang ibu. Ia tahu betul, kekuatannya hari ini bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari kasih sayang yang tak pernah putus mengalir dari Bu Lastri. Awalnya, bisnis Rina hanyalah skala kecil. Ia menjual kue-kue basah ke warung sekitar dan menerima pesanan dari tetangga. Modalnya hanya oven kecil bekas dan keahlian memasak yang dulu sempat dianggap remeh oleh Dani. Namun satu hal yang tak pernah Rina tanggung-tanggung adalah soal kualitas. Ia membuat setiap kue dengan cinta, dengan sabar, dan dengan ketelitian yang tinggi. Ia percaya, tangan yang tulus tak akan pernah menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Tak disangka, dalam 2 bulan, pesanannya meningkat pesat. Pelanggan berdatangan bukan karena iklan, tapi karena kabar dari mulut ke mulut. Seorang pelanggan memberitahu yang lain. Sebagian besar kagum karena rasa kuenya enak dan tampilannya cantik. "Rin, besok aku pesan 2 toples nastar ya buat arisan di kantor," kata Bu Ani, tetangga sebelah, sambil menyodorkan uang muka. "Siap, Bu. Saya bikinkan yang spesial," jawab Rina semangat. Ia mulai sibuk dari pagi hingga sore. Tapi kesibukan itu justru menjadi penyembuh luka yang tak terlihat. Ia tak punya waktu lagi untuk menangisi masa lalu, karena masa depannya sedang ia bentuk dengan tangannya sendiri. Tak hanya berhenti di kue, Rina kemudian membuka layanan jahit rumahan. Dulu, saat masih gadis, ia memang sempat kursus menjahit. Mesin jahit tuanya yang sempat ia simpan di rumah lama, kini kembali dipakai. Ia memperbaiki sendiri mesinnya dengan bantuan YouTube dan membeli kain-kain kiloan dari pasar. Awalnya hanya menjahit daster dan mukena pesanan ibu-ibu sekitar. Tapi kemudian, beberapa anak muda mulai memesan pakaian pesta sederhana, bahkan seragam keluarga. Setiap malam, suara detak mesin jahit berpadu dengan suara adonan yang dikocok, melodi kehidupan baru yang penuh harapan. Bu Lastri menjadi saksi dari semua perjuangan itu. Meski tubuhnya tak lagi kuat seperti dulu, ia tak pernah absen mendoakan anaknya setiap malam. Ia sering duduk di teras, memandangi Rina yang sibuk bolak-balik mengantar pesanan. "Mak dulu sempat takut kamu gak kuat, Rin. Tapi ternyata Mak yang salah.
Kamu jauh lebih kuat dari yang Mak kira, ucapnya pada suatu malam ketika mereka duduk berdua menatap langit. Rina tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. Aku kuat karena Mak selalu ada. Suatu hari, seorang wanita parubaya dengan penampilan rapi datang ke rumah kontrakan Rina. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Ratna, pemilik toko oleh-oleh terkenal di kota. Saya dapat info dari tetangga. Katanya bolu kukus buatan Bu Rina enak dan tahan lama. Saya penasaran dan coba pesan 1 dus kemarin. Hari ini saya kesini karena ingin kerja sama, katanya dengan ramah. Rina terpana. Ia tak pernah bermimpi sejauh itu. Maksud ibu, kerja sama seperti apa? Saya ingin menjual produk ibu di toko saya. Kalau bisa pasok rutin tiap minggu. Tapi tentu dengan syarat kualitas tetap dijaga. Nanti saya bantu urus izin PIR dan kemasan yang lebih bagus. Air mata Rina hampir tumpah. Ia tak percaya Tuhan membuka jalan selebar ini setelah semua badai yang ia lewati. Terima kasih banyak, Bu. Saya terharu. Saya akan usahakan sebaik mungkin. Sejak kerja sama itu berjalan, pendapatan Rina meningkat pesat. Ia bisa membeli oven baru, kulkas tambahan, dan bahkan menyewa 1 karyawan untuk membantu. Ia juga memperbaiki rumah kontrakannya sedikit demi sedikit, mengganti atap bocor, mengecat dinding, dan menambahkan taman kecil di halaman depan agar Bu Lastri bisa menikmati udara segar. Di sudut rumah, Rina juga membuat ruang kecil yang ia jadikan musola pribadi. Di sanalah, ia sering sujud lama-lama, menangis dalam diam, bersyukur atas semua perubahan yang terjadi. Dulu, ia sempat merasa hidupnya hancur. Tapi ternyata, kehancuran itu adalah pintu menuju versi dirinya yang lebih kuat dan merdeka. Sore itu, Rina sedang duduk di teras sambil menjahit mukena pesanan langganan. Bu Lastri duduk di sampingnya, membacakan buku doa. "Mbak Rina," teriak seseorang dari ujung gang. Seorang anak kecil berlari mendekat dan menyerahkan amplop putih. "Ini undangan, dari Pak RT. Terima kasih." "Ya," ucap Rina sambil membukanya. Undangan itu adalah untuk acara pemberian penghargaan kepada warga inspiratif dari kelurahan. Namanya tertulis jelas sebagai salah satu penerima. Rina terpana, bahkan sedikit tersenyum sambil menggeleng pelan. "Mak, orang seperti Rina bisa dikasih penghargaan juga, ya?" tanyanya bercanda. Bu Lastri mengangguk penuh bangga. "Karena kamu nggak cuma bangun rumah, tapi juga bangun harapan. Kamu itu bukan cuma kuat, Rin. Kamu cahaya buat banyak orang." Malam itu, saat bulan menggantung terang di langit, Rina duduk sendirian di ruang tamunya yang mungil. Ia memandangi foto kecil di meja. Foto dirinya dan Bu Lastri sedang tersenyum memegang loyang kue. Ia tak lagi memikirkan Dani. Bukan karena sakitnya sudah hilang, tapi karena ia sudah memilih untuk tidak tinggal di masa lalu. Ia tidak dendam. Ia hanya memilih untuk berdamai dengan kehidupan, dengan kenyataan, dan dengan dirinya sendiri. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang. Tapi kini ia tidak takut lagi. Karena bersama ibunya, dan dengan keyakinan bahwa hidup bisa dibangun ulang dengan kasih, kerja keras, dan keberanian, ia siap menatap hari esok dengan kepala tegak. 3 tahun berlalu seperti daun yang jatuh satu persatu dari ranting kehidupan, hingga tanpa terasa waktu telah mengubah segalanya. Rina yang dahulu tampak rapuh, kini telah menjelma menjadi perempuan dengan pancaran keteguhan di matanya. Ia bukan lagi wanita yang menangis dalam diam karena perlakuan kasar suami. Ia adalah pemilik dari usaha kue dan jahit yang kini memiliki cabang kecil di 3 kecamatan. Namanya dikenal di kalangan ibu-ibu pengusaha rumahan dan menjadi rujukan para UMKM pemula. Di sudut ruang tamu rumah barunya, rumah miliknya sendiri hasil jerih payah selama 3 tahun. Terpajang piagam-piagam penghargaan dan foto dirinya bersama beberapa tokoh masyarakat. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan berada di titik ini.
Yang ia tahu saat itu hanya satu hal. Bertahan dan terus melangkah, meski pelan, meski tertatih. Pagi itu, Rina duduk di ruang kerja kecil di rumahnya, menyusun laporan keuangan bersama 2 orang staf administrasinya. Di luar, para pekerja sibuk mempersiapkan pengiriman kue ke beberapa toko mitra. Dapur produksi telah dipindahkan ke lokasi yang lebih luas, dan kini ia memiliki lebih dari 15 karyawan tetap. Sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan. Bu Rina, kita dapat tawaran kerja sama lagi dari toko oleh-oleh di Bandung, kata Ayu, asistennya yang masih muda dan cekatan. Rina tersenyum. Kabar bagus. Boleh kita lihat dulu proposalnya. Pastikan mereka sanggup jaga kualitas distribusi. Ia tak pernah besar kepala meski usahanya berkembang pesat. Baginya, yang paling penting bukan seberapa tinggi pencapaian, tapi bagaimana tetap menjaga pijakan di bumi. Ia masih orang yang sama, masih menyuapi ibunya setiap pagi, masih menyapa tetangga dengan ramah, dan masih menangis dalam doa ketika malam menjelang. Bu Lastri kini semakin renta. Rambutnya sepenuhnya putih dan langkahnya tak lagi tegak. Tapi senyumnya tetap menjadi sinar pagi bagi Rina. Ia tahu betul, semua keberhasilan yang diraihnya adalah buah dari kesabaran mereka bersama. Suatu sore, ketika Rina baru saja selesai rapat dengan mitra usaha, sebuah kabar mengejutkan datang lewat obrolan santai bersama tetangga lama. Rin, kata Bu Ani sambil menyeruput teh hangat, kamu masih ingat Dani, mantan suamimu itu? Rina tersenyum samar, tidak menjawab langsung. Katanya, dia sekarang hidup susah. Usaha kontraktornya bangkrut. Anaknya dari istri keduanya kabur ke luar negeri, tinggalin dia sendiri. Dengar-dengar sih, dia sampai jual mobil buat bayar utang. Kasihan juga, ya. Kata-kata itu menggantung di udara. Rina terdiam cukup lama. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bukan senang, bukan sedih. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Seperti membuka kembali lemari tua yang sudah lama terkunci. Bau masa lalu masih ada, tapi tak lagi mengusik. Waktu akan membayar semua luka, ucap Rina pelan. Mungkin sekarang giliran dia belajar dari hidup. Bu Ani mengangguk, lalu menatap Rina penuh rasa kagum. Kamu hebat, Rin. Gak banyak perempuan yang bisa bangkit seperti kamu. Rina hanya tersenyum. Di balik senyum itu, masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia tak lagi membiarkan luka itu mengendalikan dirinya. Ia hanya belajar berdamai, menerima bahwa masa lalu tak bisa diubah, tapi bisa dijadikan pelajaran. Malam harinya, ketika rumah mulai sepi dan hanya suara jangkrik terdengar di luar jendela, Rina duduk di tepi ranjang ibunya. Bu Lastri telah tertidur. Napasnya tenang dan dalam. Rina menggenggam tangan tua itu dengan hati yang lirih. Mak, dulu Rina pernah hampir menyerah. Tapi Mak yang jadi alasan Rina bertahan, bisiknya pelan. Ia lalu menatap langit-langit kamar, mengenang kembali hari-hari ketika ia dihina, direndahkan, dan diremehkan. Luka itu belum hilang. Sesekali ia masih bermimpi buruk tentang suara Dani yang meninggi, tentang tangisan yang ia tahan dalam diam. Tapi kini, ia tahu cara menyembuhkannya. Dengan mencintai diri sendiri, dengan memaafkan, dan dengan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, ia membuka laci di sudut kamarnya. Di dalamnya tersimpan buku catatan tua, berisi semua perlakuan buruk yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu. Catatan itu yang dulu menjadi penguatnya untuk bertahan, menjadi bukti bahwa dirinya pernah terluka parah. Kini, ia membuka lembar terakhir dan menulis. 3 tahun sudah berlalu. Aku tak lagi marah. Aku hanya ingin damai. Luka ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku telah berdamai dengannya. Terima kasih karena aku pernah dijatuhkan, sebab dari situlah aku belajar berdiri lebih kokoh. Lalu ia menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia menyelipkan senyuman tulus tanpa rasa getir.
Ia tahu, babak baru akan segera dimulai. Hari itu, seperti hari-hari biasa, Rina berada di kantornya, menyelesaikan tugas-tugas rutin yang tak pernah habis. Dinding kantor yang sederhana itu penuh dengan papan pengumuman yang menunjukkan perkembangan usahanya, dan suara mesin ketik komputer serta obrolan ringan antara karyawan mengisi ruangan. Semuanya terasa begitu normal. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh ketukan keras di pintu kantor. Rina menoleh, dan matanya langsung terfokus pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Pria itu tampak lusuh, pakaiannya compang-camping dan wajahnya lelah, jauh berbeda dengan Dani yang dulu pernah menjadi suaminya. Rina merasa seperti ada beban berat yang menimpa dadanya. Namanya terdengar begitu asing, meskipun itu adalah nama yang pernah ia sebutkan berulang kali, seseorang yang telah menghancurkan banyak hal dalam hidupnya. Dani? Suara Rina serak, hampir tak bisa dipercaya. Dani hanya berdiri di sana, tidak bergerak, wajahnya cemas dan penuh harap. Ia menundukkan kepala, tampaknya tidak berani menatap langsung wajah Rina. Ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kebanggaan yang pernah tampak pada dirinya dulu. Hanya ada penyesalan yang dalam, dan rasa malu yang membalut tubuhnya. Aku butuh pekerjaan. Rina, suara Dani terdengar lemah. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Semua yang aku bangun hancur, dan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menyesal. Rina, Dani akhirnya berbicara pelan. Aku salah. Aku tahu itu. Aku terlalu sombong. Terlalu keras pada ibu kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku kehilangan segalanya, termasuk kamu, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong beri aku kesempatan untuk bisa bekerja di sini. Aku nggak minta banyak, hanya pekerjaan kecil yang bisa aku kerjakan. Rina merasa jantungnya berdebar keras. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk, membuatnya teringat betapa sakitnya perasaan yang pernah ia alami. Semua penghinaan itu, semua hinaan terhadap ibunya, semua kata-kata yang pernah terucap, kini datang lagi dalam bentuk ini. Dani yang dulu tampak begitu kuat dan perkasa, kini tampak rapuh dan terjatuh. Namun, di tengah perasaan yang bercampur aduk, Rina merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ada perasaan yang lebih dalam daripada sekadar marah atau kesal. Ada rasa yang lebih besar, yaitu rasa ingin melihat apakah Dani benar-benar sadar akan apa yang telah dia lakukan. Apakah ia benar-benar menyesal atau hanya mencari jalan keluar dari kegagalannya? Dani, suara Rina tertahan. Kamu benar-benar menyesal? Apa kamu benar-benar mengerti apa yang kamu lakukan padaku, pada ibuku? Itu bukan hanya kata-kata kasar. Itu merusak banyak hal dalam hidupku. Dan lebih buruk lagi, itu menghancurkan hubungan kita. Apa kamu pikir semuanya bisa diperbaiki hanya dengan datang ke sini meminta pekerjaan? Dani mengangguk pelan, menatap matanya dengan penuh penyesalan. Aku nggak bisa mengubah masa lalu, Rina. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku nggak bisa kembali ke masa itu. Tapi aku hanya minta satu kesempatan untuk menunjukkan kalau aku bisa lebih baik. Untuk diri aku sendiri, dan mungkin untuk kamu juga. Rina memandang Dani dengan tatapan yang sulit dibaca. Semua kenangan buruk itu kembali berputar dalam pikirannya. Tetapi ia juga tahu, dia tidak bisa begitu saja melupakan semuanya hanya karena ada penyesalan di balik kata-kata Dani. Dunia tidak bekerja seperti itu. Namun, Rina tahu bahwa ia tidak lagi wanita yang lemah, yang dulu mudah dibohongi oleh janji manis. Dengan hati yang penuh ketegasan, Rina akhirnya berkata, Dani, aku nggak tahu apa yang harus aku katakan. Aku nggak bisa memaafkan semua yang terjadi begitu saja. Aku sudah lama belajar untuk berdiri sendiri. Dan aku tidak bisa lagi membawa beban orang lain, termasuk kamu.
Ia diam sebentar, memandang pria itu yang kini tampak semakin rapuh di depannya. Kamu ingin pekerjaan? Kalau kamu benar-benar serius, datanglah ke sini besok, dan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi ingat, ini bukan tentang memberi kesempatan kedua. Ini tentang memberi kesempatan untuk berubah. Kalau kamu serius, kamu harus buktikan, bukan hanya dengan kata-kata. Dani terdiam, dan dalam keheningan yang begitu berat, Rina merasakan jantungnya terhimpit oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu ia harus membuat keputusan, namun keputusan itu tidak pernah semudah yang ia bayangkan. Rina duduk di ruang kerjanya, memandangi kaca jendela yang memantulkan gambarnya yang tenang dan terjaga. Semua kenangan tentang Dani, tentang pernikahan yang dulu penuh dengan cinta dan harapan, kembali bergulir dalam benaknya. Namun, kali ini ia tidak lagi diliputi oleh kesedihan atau kemarahan. Ia hanya merasa kosong, seolah segala perasaan itu telah dibersihkan dari dirinya. Dani datang kepadanya dengan permohonan yang tulus, katanya. Ia mengaku menyesal atas semua yang telah dilakukan, dan dengan segala kerendahan hati, ia meminta pekerjaan. Namun, Rina tidak segera memberikan jawaban. Ada sesuatu yang harus ia pikirkan terlebih dahulu. Tidak ada tempat untuk maaf yang mudah, apalagi untuk seseorang yang telah menghinanya dan ibunya selama bertahun-tahun. 3 hari setelah pertemuan pertama mereka, Dani kembali datang ke kantor Rina. Pakaian yang dikenakannya lebih rapi, meskipun tidak sepenuhnya menunjukkan keseriusan. Ia datang dengan harapan, meskipun masih ada sedikit rasa ragu dalam hatinya. Ia ingin diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dan ia tahu bahwa kesempatan itu tidak akan datang dengan mudah. Rina menatapnya dari balik meja kerjanya, memandangi wajah yang tampak jauh lebih lelah dan lebih rendah hati daripada sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menunjuk kursi di depannya, memberi isyarat agar Dani duduk. Dani, Rina memulai dengan suara tenang, namun jelas, aku sudah memikirkannya. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Tapi, bukan kesempatan seperti yang kamu harapkan. Dani mengernyitkan dahi, bingung. Apa maksudmu, Rina? Mulai besok, Rina melanjutkan dengan suara yang lebih lembut namun syarat dengan kekuatan. Kamu akan bekerja di sini. Tapi bukan sebagai pegawai biasa. Aku akan memberimu posisi yang cukup unik. Kamu akan menjadi penguji karakter di perusahaan ini. Dani menatap Rina dengan ekspresi bingung, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Rina. Rina melanjutkan, tugasmu sederhana, Dani. Kamu akan menilai para calon karyawan yang datang untuk melamar pekerjaan di sini. Tidak ada yang spesial. Kamu hanya perlu memberikan penilaian berdasarkan pengamatanmu. Tidak ada kekhususan dalam pekerjaan ini. Hanya tugas biasa. Dani mengangguk pelan. Baik, Rina. Aku akan melakukan yang terbaik. Namun, saat Dani mengucapkan kalimat itu, Rina merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada pengertian yang terlalu mendalam. Yang ada hanya rasa puas yang datang perlahan. Ini bukan hanya tentang memberi kesempatan pada Dani untuk bekerja. Ini adalah tentang memberinya pelajaran, memberi pembalasan yang halus namun efektif. Hari pertama Dani bekerja dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Rina memberikan instruksi dasar, dan Dani melaksanakan dengan dutiful. Namun, setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, Rina tidak langsung memberinya peringatan. Sebaliknya, ia akan menyampaikan sindiran halus yang membuat Dani merasakan betapa kecilnya dirinya dibandingkan dengan wanita yang pernah ia hina begitu keras. Pada hari kedua, Dani diminta untuk menyortir berkas-berkas lamaran pekerjaan yang datang. Semua pekerjaan yang diberikan Rina kepada Dani terasa sepele, seolah-olah ia sedang meminta seorang pegawai baru yang tidak punya keahlian apapun.
Rina tidak memberi kesempatan bagi Dani untuk menunjukkan kemampuannya. Ia membuatnya bekerja dalam tugas-tugas yang tidak memberikan ruang bagi kebanggaan. Dani mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia mencoba menunjukkan kemampuannya, Rina akan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang lebih sederhana. Ia mulai merasakan betapa kecilnya dirinya, betapa rendahnya posisinya dibandingkan dengan yang pernah ia nikmati dulu. Suatu hari, saat Dani sedang menata arsip-arsip di ruang belakang kantor, Rina mendekatinya dengan senyuman yang sama sekali tidak mencerminkan kelembutan. "Dani," katanya dengan suara ringan namun mengandung sindiran yang tajam. "Kamu kan dulu bilang kalau ibuku itu beban dan benalu. Tapi ternyata, pekerjaan seperti ini saja pun membuatmu kesulitan, kan?" Dani menelan ludah, merasakan perasaan yang sangat janggal. Apa yang dilakukan Rina bukanlah kebencian yang langsung menyerangnya, tetapi sebuah balas dendam yang dilakukan dengan cara yang elegan dan penuh perhitungan. Setiap kata yang Rina ucapkan mengingatkannya pada kata-kata yang pernah ia lontarkan pada ibu Rina dulu. Ia merasa dirinya semakin terperosok ke dalam rasa malu yang tak bisa ia hindari. Rina melanjutkan dengan suara yang tetap santai namun penuh arti, "Mungkin pekerjaan ini tidak terlalu sulit untuk kamu, tapi kamu pasti sadarkan, Dani, betapa mudahnya bagi seseorang untuk merasa bahwa orang lain adalah beban. Begitu mudahnya seseorang merendahkan orang lain, sampai akhirnya mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di bawah." Dani diam. Kata-kata itu menyakitinya, tetapi ia tahu, ia tidak bisa membela dirinya. Ini adalah pelajaran. Ini adalah cara Rina memberikan pembalasan tanpa perlu berteriak atau marah. Dan ia merasakannya, dengan setiap tugas sepele yang diberikan, dengan setiap kata sindiran yang terlontar begitu halus, namun tepat sasaran. Selama 2 minggu berikutnya, Dani terus berada di bawah kendali Rina. Setiap tugas kecil yang diberikan oleh Rina, ia kerjakan dengan penuh kelelahan. Ia merasa seolah berada di posisi yang sangat rendah. Tidak ada lagi kebanggaan dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa superior. Ia hanya merasa dirinya semakin rapuh, semakin terhina. Suatu pagi, saat Rina melihat Dani yang sedang duduk lesu di meja kerjanya setelah hari yang panjang, ia mendekat dan berdiri di depannya. "Dani," katanya dengan nada ringan, "kamu tahu, aku nggak suka memanfaatkan orang. Tapi kadang-kadang, kalau kita sudah terlalu banyak memberi, kita lupa untuk belajar menerima. Kamu pernah menghinaku dan ibuku. Sekarang, saat kamu berada di sini, aku ingin kamu tahu, kamu bukan hanya bekerja di perusahaan ini, tapi kamu sedang belajar untuk menghargai orang lain, yang sebelumnya kamu anggap sebagai beban." Dani hanya menatapnya dengan wajah kosong. Ia merasa sangat malu. Rina benar. Ia telah melewati banyak hal, dan sekarang ia hanya bisa menerima balasan yang sangat elegan dari wanita yang dulu ia rendahkan. Dan dalam hati Dani, ia tahu, ini adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya, meskipun ia merasa terlalu terlambat untuk belajar. Pagi itu, seperti biasa, Rina duduk di meja kerjanya, menyelesaikan beberapa laporan penting. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kantor menyinari ruangannya yang bersih dan tertata rapi. Namun, meskipun tampak tenang, pikirannya sedang dipenuhi oleh sebuah pertemuan yang akan segera terjadi. Dani telah menghubunginya 2 hari sebelumnya. Ia ingin bertemu untuk meminta maaf. Rina sebenarnya sudah menduga hal ini akan datang. Setelah semuanya yang terjadi, setelah perlahan melihat Dani jatuh, merasa kehilangan semua yang pernah ia anggap milik, sepertinya ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh lelaki itu. Maaf yang datang setelah semua penghinaan dan luka yang diberikan. Namun, kali ini, Rina tidak merasa perlu terburu-buru untuk memberi maaf. Bukan karena ia tidak menginginkannya, tetapi karena ia sudah cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. 2 hari setelah permohonan itu, Dani akhirnya datang. Ia mengenakan jas rapi,
meskipun sedikit lusuh di beberapa bagian, menunjukkan betapa susahnya ia untuk bertahan dalam hidupnya yang baru. Dari jauh, Rina melihat Dani melangkah masuk ke ruang kerjanya dengan wajah yang sangat berbeda. Tidak ada lagi sikap sombong yang dulu sering ia tunjukkan. Hanya ada wajah penuh penyesalan dan rasa malu yang sangat dalam. "Rina," Dani mulai dengan suara yang gemetar. "Aku tahu ini mungkin sudah terlambat. Tapi aku ingin mengucapkan maaf yang tulus, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Ibu, Bu Lastri." Rina memandangnya tanpa bicara. Matanya tajam, tetapi tidak penuh kebencian. Ia sudah tidak memiliki amarah lagi. Cuma ada rasa lega yang mendalam dalam hatinya. Ia sudah melewati semua itu. Dani melanjutkan, Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Aku menyakiti kalian, terutama ibumu. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku waktu itu, sampai akhirnya aku terjatuh seperti ini. Aku sadar, aku tak punya siapa-siapa lagi selain diriku sendiri. Aku ingin menebus semuanya, Rina. Aku ingin memperbaiki semuanya, kalau kamu memberi kesempatan. Rina tetap diam beberapa saat, membiarkan kata-kata itu mengendap di udara. Kemudian, perlahan ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Dani. Tidak ada rasa marah yang tampak di wajahnya, hanya ekspresi yang penuh pemahaman. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang tetap kuat, sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Dengan tenang, Rina berkata, "Dani, aku tahu kamu sudah menyesal. Dan aku menghargai itu. Tapi, aku tidak bisa kembali kepadamu. Maafku ada, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi." Dani menundukkan kepala, menyadari sepenuhnya bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya dengan Rina sudah lama hilang. Semua yang ia lakukan telah mengukir luka yang dalam. Tapi ia merasa ada sedikit harapan, meskipun hal itu sulit diterima. Rina melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, namun sangat pasti. "Terima kasih sudah menjatuhkanku dulu, Dani. Karena dari situlah aku bisa berdiri setinggi ini. Aku tidak pernah tahu seberapa kuat diriku, hingga aku dibiarkan jatuh dan merasakan sakit yang sangat dalam. Sekarang, aku tahu aku bisa bertahan tanpa kamu. Dan aku bisa lebih baik dari sebelumnya, dengan atau tanpa kamu." Dani memandang Rina dengan mata yang penuh penyesalan. Ia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi apa yang bisa ia katakan? Kata-kata itu terasa kosong. Tidak cukup untuk menghapus semua yang telah ia lakukan. Ia hanya bisa berdiri di sana, menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar wanita yang pernah ia cintai. "Rina." Suara Dani terhenti, seperti ada yang menghalangi tenggorokannya. "Aku akan pergi sekarang. Aku mengerti. Terima kasih untuk semuanya." Dengan langkah yang berat, Dani berbalik dan meninggalkan ruang kerja Rina. Rina berdiri diam di tempatnya, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ia merasa kosong, tapi bukan dalam arti yang buruk. Itu adalah kebebasan yang ia rasakan setelah begitu lama terperangkap dalam hubungan yang penuh luka. Semua perasaan itu kini sudah tidak lagi mengikatnya. Beberapa detik setelah Dani pergi, Rina menoleh ke arah Bu Lastri, yang sejak tadi duduk di ruang tunggu, menunggu dengan penuh harap. Ibu Rina itu tersenyum lembut, meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rina berjalan menuju ibunya, merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Dalam pelukan itu, Rina merasakan semua beban yang selama ini menekan dirinya perlahan menghilang. Ia merasa bebas. "Ma, terima kasih sudah selalu ada untuk aku," bisik Rina di telinga ibunya. "Aku nggak akan pernah biarkan kamu merasa terhina lagi. Kamu adalah kekuatanku." Bu Lastri memeluk anaknya dengan erat, membalas bisikan itu dengan senyum kebahagiaan yang tulus. Rina tahu, kini mereka berdua bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Tanpa Dani, tanpa beban, dan tanpa rasa dendam. Rina kembali ke mejanya,
menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Semua yang terjadi telah mengajarkannya untuk lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana dalam melihat dunia. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Rina dan ibunya, Bu Lastri, melanjutkan hidup mereka dengan damai. Mereka tidak membutuhkan seseorang untuk membuktikan nilai mereka. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. Rina tidak lagi takut untuk memulai hal baru, untuk melangkah lebih jauh. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Cerita ini berakhir di sini, dengan Rina yang menemukan kedamaian dalam diri dan keluarganya, dengan harga diri yang tegak, dan tanpa ada dendam yang tersisa. Sebuah akhir yang membebaskan, bagi Rina, dan bagi ibunya yang selalu ada di sisinya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita Rina. Sebuah kisah tentang keberanian, kekuatan, dan pembelajaran hidup. Seperti yang kita lihat dalam cerita ini, kadang kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bisa bangkit dan melihat betapa kuatnya diri kita. Luka-luka masa lalu memang menyakitkan, tapi mereka juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menghadapi hidup dan tidak membiarkan apapun atau siapapun merusak kedamaian kita. Untuk kalian semua, ingatlah bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga harga diri dan kedamaian hati. Jangan biarkan apapun menghentikan perjalanan kalian menuju kebahagiaan. Jika ada hal-hal yang mengganggu, percayalah, kalian punya kekuatan untuk menghadapi dan menghadapinya dengan cara yang penuh martabat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian untuk tetap teguh dan berani membuat keputusan yang benar untuk hidup kalian. Kalian semua luar biasa. Jangan pernah ragu untuk mengambil langkah besar dalam hidup, karena setiap langkah, meskipun penuh tantangan, akan membawa kalian lebih dekat ke kehidupan yang lebih baik. Salam hangat, dan semoga hari-harimu penuh kebahagiaan, kedamaian, dan kekuatan untuk selalu maju.